Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, Mbak Iwis, Assalamualaikum Mbak Tin, sehat selalu ya teman-teman. Seperti biasa kita tanya jawab aja. Tadi sore itu tanya jawab offline ya, dan malam ini tanya jawab online. Jadi ada bagian masing-masing ya guys. Oke, siap ya Mbak Milda, Mbak Najwa, Mbak Juliar. Oke ya. Siap Mbak Iwis ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kepada kami pemahaman gitu ya. Siap Mbak Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini handphone yang mana ini ya? Wait teman-teman ya. Oke, mau ngaji ya? Siap ya. Sebentar guys. Ini aku ganti akun dulu. Oke, siap ya. Mbak Ana, Mbak Agung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada jatah masing-masing ya. Oke, Ustazah mau nanya, bacaan setelah wudhu itu dibaca kapan? Kalau teman-teman mau baca doa setelah wudhu, itu ada versi panjangnya juga. Nah, dibaca dalam hati aja ya. Siap? Oi, cantik malam nih doang rupanya, kukira ndak. Siap ya. Oke. Ustazah siap Mbak Mari. Oke, Mbak Najwa, Mbak Aini. Ustazah mau nanya, nggak ketemu, nggak masuk, nggak keluar, tapi membantu mengeluarkan. Apakah harus mandi wajib? Kalau kita membantu ya tidak sekedar membantu ya. Siap Mbak Indra, Mbak Cantik ya, Mbak Tia, oke Mbak Ahmad, oke macam-macam ya. Siap Mbak Sarmi. Ustazah, apa orang tua kita perlu menikah lagi kalau pertanyaannya berat-berat nih. Ustazah, apa orang tua kita perlu menikah lagi kalau pasangannya sudah tiada, baik laki-laki maupun perempuan? Dibilang perlu juga tergantung. Intinya guys, nikah lagi itu kalau teman-teman khawatir terjebak kepada maksiat, terjebak kepada zina, ya nikahlah. Tapi kalau teman-teman tak terjebak maksiat, tak terjebak zina, lalu kemudian teman-teman memilih tidak menikah lagi, itu bagian dari pilihan teman-teman semua, oke? Asal kalau tidak menikah kembali, teman-teman jangan terjebak kepada zina, oke ya? Nah gitu ya teman-teman ya, sehat selalu di sana ya. Ustazah, emang kain kafan nggak boleh dijahit? Nggak ada kain kafan yang pakai jahitan teman-teman ya. Ustazah, gimana kalau barang yang sudah meninggal tapi tidak disedekahkan atau dibagikan oleh orang untuk orang lain? Boleh. Ya, barang ada orang meninggal, daripada mubazir kita kasih ke orang lain, itu boleh ya. Jadi kain kafan itu tidak berjahit guys. Seperti pakaian ihram bisa jadikan kain kafan karena tidak berjahit ya. Ustazah, kalau ada sedikit kesalahan dalam bacaan sholat, apa tapi langsung dibenarkan? Kalau yang salah itu cuman ayat pendek, tidak dibenarkan, nggak apa-apa, langsung ruku aja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya sholat kurang bacaannya, kurang hafal. Kalau seandainya dia cuman bacaannya itu cuman ayat pendek, nggak ada masalah ya. Tapi kalau Al-Fatihah tentu harus hafal ya. Sholat zuhur di hari Jumat, nunggu orang balik Jumatan atau setelah azan? Setelah azan. Nggak perlu nunggu orang balik Jumatan ya. Setelah azan nggak jadi masalah. Oke? Ustazah, titipan pertanyaan anak-anak saya, apa rumus sukses? Pertama, bakti kepada orang tua untuk mengharapkan ridho Allah. Karena orang tua itu keridhoannya itu mendatangkan kepada kesuksesan. Kemudian yang kedua adalah kalau usia 20 sampai 30 do everything, lakukan apapun, baca buku apapun ya, lakukan apapun yang bermanfaat, say yes to everything ya, jangan dipilah-pilah, apapun boleh. 30 sampai 40 lakukan yang kita suka saja, dan 40 sampai 50 lakukan yang kita mampu saja, oke? Yang penting harus berani capek ya teman-teman ya, anak-anak muda harus berani capek, kurang-kurang tidur dikit nggak jadi masalah ya. Nggak boleh males, dan masa depan itu tergantung kepada kerajinan kita, bukan kepada kecerdasan kita, oke? Ustazah, apa hukumnya gadai menggadai? Kalau dia ada denda itu nggak boleh ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, iya. Kalau wudhu batal nggak bersentuhan dengan suami? Imam Syafi'i bilang batal, Imam Hanafi bilang tidak batal, Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Silahkan teman-teman mau ikut yang mana, oke? Ustazah, jam 9 ya madunya ya.
Oke, Ustazah, bagaimana kalau sholat tidak sengaja kelihatan aurat seperti kaki? Kalau nggak sengaja, tutupkan saja. Nggak apa-apa kalau nggak sengaja, tutupkan saja ya. Oke, Ustazah, kalau perhiasan imitasi berdosa ya dianggap menipu orang? Tidak ya. Kullu syai'un al-ibahah. Segala benda itu hukumnya boleh selagi tidak melanggar syariat. Seperti melanggar syariat, kita punya patung di rumah, kita punya patung ikan di rumah, itu melanggar syariat ya. Tapi ya ingat madu ya. Tapi kalau sekedar kita cuman punya benda atau misalnya barang-barang kayak gitu ya, itu mubah saja, boleh aja ya. Nanti aku ingatkan ya Mbak Milda untuk Rojab, kita lihat ru'yat dan hilal ya. Ustazah, siap Mbak Narti, Mbak Liza, Mbak Narmia. Oke. Ustazah, modal riba pengaruh ke nafkah anak istri. Jelas sekali ya Pak. Jelas sekali itu berpengaruh ya. Ustazah, aku mau rezeki lancar. Apakah harus bakti kepada suami dan orang tua? Rezeki lancar ataupun tidak, nggak ada hubungannya dengan bakti. Bakti tetap harus walaupun rezeki nggak lancar ya. Nah, jadi bakti kepada suami dan orang tua harus walaupun kita orang miskin, guys. Ya, walaupun kita nggak pengen kaya, tapi bakti kepada orang tua itu dua hal kewajiban yang berbeda. Bakti kepada orang tua itu wajib walaupun kita tidak mapan. Ya, itu beda, dua bab yang berbeda ya. Karena aku pengen mapan, aku bakti dengan orang tua, nggak kayak gitu. Karena aku pengen mapan, aku bakti dengan suami, tidak. Itu dua bab yang berbeda. Bakti itu harus walaupun kita susah hidupnya. Oke. Nah, intinya adalah kalau teman-teman mau rumus kemapanan itu adalah pertama tentu dekati Allah, zakat dan sedekah. Yang paling penting kalau mau jadi orang mapan itu adalah pastikan pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Ya, bisa perlu lebih kecil ya, pemasukannya segede gajah dan pengeluarannya segede semut gitu ya. Jangan cepat-cepat naikin gaya hidup karena turun itu sakit teman-teman ya. Nah, makanya aku nggak pernah kagum dengan orang yang banyak penghasilan ya. Kalau dia tidak bisa mensedekahkan apalagi menyimpan dan menginvestasikannya. Biar rezekinya sedikit tapi zakat, sedekah dan nabung serta investnya konsisten daripada banyak tapi hilang gitu aja. Ya, karena kekayaan seseorang bukan dihitung dari seberapa banyak uang yang dia dapatkan, tapi seberapa banyak yang dia sedekahkan, dia simpan. Oke, gitu ya. Oke, Ustazah, iya, Ustazah, kalau tahiyat salah langsung dibenarkan aja ya. Ustazah, oke. Madu, Mbak Wi itu belum ya, dia masih detok, minum aja terus ya. Oke, Ustazah, bekerja sebagai salah satu staf bank, apakah termasuk riba? Banyak yang mengatakan hasil dari gajinya adalah riba, tetapi terpecah pendapat jika dia tidak berhubungan dengan pengkreditan, semacam dia cuma CS atau dia cuma satpam. Itu masih ada yang membolehkan. Oke. Ustazah, apakah meninggal dunia dalam menyusui bayi termasuk mati syahid? Tentu tidak ya. Ustazah, iya, kalau bacaan Al-Fatihah salah dibenarkan atau langsung diulang. Dalam hal ini Al-Hanafi mengatakan diulang, tapi selebihnya mengatakan boleh dibenarkan saja. Siap Mbak Suhada, Mbak Sa ya. Siap Mbak Eli, Assalamualaikum. Ustazah, gimana kalau sholat subuh telat? Sholat. Gimana kalau sholat subuh telat? Sholat pada waktu teman-teman terbangun ya. Tapi jangan sering-sering telat ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, lupa sujud sahwi. Maksudnya gimana? Lupa rokaat, sujud sahwi. Oke. Sholat tahajud hanya dapat dilakukan oleh pilihan Allah. Betul nggak Zah? Enggak. Ibadah itu kita usahakan. Bukan given by Allah. Bukan taken for granted kalau bahasa kampung saya ya. Jadi dia adalah pilihan. Kita memaksakan diri kita untuk kita memaksakan diri kita untuk ibadah, untuk bangun tahajud ya. Ustazah, oke, Ustazah, iya, bolehkah kita beli air zam-zam di luar negara Arab? Boleh, teman-teman. Bapak kandungku sekarang aku kasih zam-zam terus. Jadi dia minum kasih zam-zam yang pH-nya itu rendah, ya, nggak ada masalah. Ustazah,
Apa beda qanaah dan istiqomah? Oh jelas itu beda ya. Yang satu tetangga kanan, satu tetangga kiri. Tetanggaan mereka berdua. Kalau qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada. Hari-hari makannya tempe, tahu, toge, terong. Tapi enak aja makannya guys. Seakan-akan dia makan rendang guys. Nah itu si qanaah itu. Dia punya sedikit tapi dia merasa banyak guys. Ya. Nah lawan dari qanaah itu adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Dia punya banyak tapi nggak ada barang yang dia suka. Dia beli tas baru 2 hari, nggak cantik dia letak lagi. Dia beli sepatu, nggak keren ya, dia taruh lagi. Nah, itu lawan dari kata qanaah. Jadi qanaah itu guys, orang yang qanaah tuh happy guys. Happy. Jadi hidupnya biasa-biasa aja tapi dia senang, happy dengan hidupnya. Nah, cara biar qanaah itu cuma satu saja. Jangan bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain maka kita akan qanaah. Maka jangan tengok kiri, tengok kanan, tengok rezeki orang, rezeki kita, tengok apa yang orang pakai, yang kita pakai. Nah itu menghilangkan qanaah guys. Jadi dia bisa merasakan nikmatnya hidup dengan kesederhanaannya. Itu qanaah ya. Lurui-lurui tabuang ya. Tapi kalau istiqomah itu beda guys. Istiqomah itu tetangga kanan guys. Kalau istiqomah itu adalah dia melakukan ibadah terus menerus terus. Misalnya sholat tahajudnya terus sampai kalau dia tinggalkan dia risau. Nah kalau dia tinggalkan dia risau berarti itulah yang dinamakan dengan dia udah termasuk orang-orang yang istiqomah ya. Dia istiqomah, dia risau kalau dia meninggalkan. Oke. Ustazah, bolehkah waktu haid sholat? Mana boleh ya. Haid sholat nggak boleh ya. Ustazah, bolehkah tidak gebiri kucing karena kurus? Kalau karena kesehatannya boleh ya. Dia udah beranak sampai 5 kali, terus dia bongkar bulu, kemudian dia sakit-sakitan gitu ya. Kemudian dia, nah itu boleh ya karena alasannya adalah mempersedikit mudarat, memperbanyak manfaat ya. Ustazah, gimana kondisi roh orang yang meninggal banyak hutangnya? Ahli waris nggak tahu hutangnya di mana. Kalau untuk ruh dan arwah tidak ada dalil yang menjelaskannya. Cuman hutangnya tadi dia akan diminta pertanggungjawaban. Siapa? Mbak Titi, Mbak Alia, Mbak Milia, Mbak Anisah. Ustazah, boleh sekali Mbak Anissa mengirim Al-Fatihah untuk Nabi dan untuk Syekh. Is okay ya. Oke, Ustazah, guruku kalau sepertiga malam tahajud dulu apa witir dulu? Oh maksudnya oh gitu. Tahajud dulu atau witir dulu terserah. Tapi idealnya tahajud dulu baru witir. Oke, Ustazah lagi haid kalau ke makam. Nah, kalau lagi haid ke makam dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, teman-teman terserah pilih yang mana. Tapi kalau untuk zikir boleh. Oke. Amalan bulan Rajab aku sampaikan secepatnya ya. Antara tanggal 31 dengan tanggal 1 ya. Ustazah. Iya, rezeki bersama. Kenapa? Iya, wajib zakat untuk penghasilan berapa? Ya, sekitar 7 juta. Kalau teman-teman udah kena penghasilan 7 juta, maka teman-teman boleh melakukan yang namanya zakat. Wajib zakat 2,5%. Kalau dia 7 juta berarti 175.000. Oke. Ustazah, kalau sholat tahajud nggak mandi nggak apa-apa. Yang penting tidak dalam keadaan bernajis ya. Ustazah, iya, hutang-hutang ruh bukan tanggung jawab ahli waris ya Zah. Hutang-hutang ruh itu adalah boleh diminta kepada ahli warisnya. Tapi ahli waris yang baik dia akan membayarkannya. Tapi kalau ahli warisnya tidak membayarkan, dosanya kembali kepada orang yang berhutang. Ya, karena tidak ada dalam Islam dosa orang ditanggung oleh orang lain. Oke, Ustazah, status sholat awabin sunnah biasa, dia tidak sampai sunnah muakkad ya. Ustazah, sholat di HP udah nyampai tapi belum azan, mana yang diikutin? Kalau teman-teman pastikan yang ada di HP-nya itu sesuai. Tapi kalau aku adalah tim yang dengar azan yang nyata. Kadang HP faktor sinyal, faktor error dan seterusnya. Oke. Tapi kalau jaraknya cuma semenit 5 menit is oke, nggak ada masalah ya.
Ustazah, kalau dapat hadiah apakah harus mengeluarkan zakat? Tentu tidak. Oke. Ustazah, apakah boleh tahajud pakai alarm? Tentu boleh. Oke. Ustazah, tolong jelaskan lagi tentang sujud sejadah. Sujud sejadah itu, sujud tilawah itu adalah sujud sejadah, sujud tilawah itu sama ya. Yaitu ketika teman-teman membaca surat sejadah atau ayat Al-Quran yang nanti ada tanda sejadah di belakangnya guys. Ya, jadi baca Quran nanti di ujung ayatnya ada tanda sejadah. Nah, letakkan Qurannya baik-baik, lalu teman-teman sujud guys. Teman-teman sujud, baca doa sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Udah kayak gitu aja. Betul sekali Mbak Eli, kalau rambutnya panjang dijalin boleh, dikepang boleh ya. Ini dia doa sujud tilawah. Oke. Oke, sholat pakai softland nggak ada masalah. Ustazah, qobliyah zuhur 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal kah? Bacaan rakaat ketiga keempatnya tetap dibaca. Jadi kalau sholat sunnah 4 rakaat betul tidak pakai tahiyat awal. Dan rakaat 1, 2, 3, dan 4 itu baca ayat pendek semuanya. Oke. Iya betul sekali ya. Ustazah, saya belum terkabul sholatnya, apa doanya, apakah teruskan istikharahnya? Teruskan aja, toh dapat puasa sunnah. Sholat pakai jam tangan boleh, nggak ada masalah. Sujud sejadah hukumnya sunnah muakkad guys, pahalanya besar. Jadi kalau teman-teman mau, makanya teman-teman usahakan hafal bacaan sujud sejadah. Oke, Ustazah, kalau lagi haid boleh ambil wudhu nggak? Mau tidur? Boleh, tapi tidak bisa mensucikan hadas besarnya ya. Ustazah, habis sujud langsung ngaji lagi ya Zah. Sujud apa nih? Oh iya boleh, habis sujud nggak ngaji lagi nggak apa-apa, tetap ngaji nggak apa-apa ya. Jadi kalau teman-teman baca Quran, ada tanda sejadah di ujungnya ya. Nanti kapan-kapan aku lihatkan tandanya ya. Ada tanda sejadah di ujungnya, teman-teman letakkan Qurannya sujud aja. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwatih. Lalu teman-teman letakkan Qurannya, lanjut ngaji lagi, nggak apa-apa. Ya, sunnahnya sunnah muakkad ya. Sunnah yang sangat dianjurkan ya. Siap Mbak Nur. Ustazah, sholat isya dikerjakan menjelang tahajud boleh nggak? Oke, perhatikan. Batas isya itu memang dari habis isya sampai azan subuh. Tetapi tidak boleh atau tidak dianjurkan mengakhiri waktu isya didempetkan dengan tahajud. Kenapa tidak dianjurkan? Karena kembali kepada tabiatnya. Tabiat sholat isya itu di awal waktu, sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu. Jadi ada baiknya teman-teman toh sholat isya lah tepat pada waktunya dan sholat tahajud di ujung waktu lebih baik. Kalau ketiduran nggak apa-apa, isyanya digabung dengan tahajud. Tapi kalau nggak ketiduran jangan ya. Ustazah, apa tips supaya doa cepat dikabulkan? Salah satu doa supaya cepat dikabulkan adalah hindari dosa. Guys, ada 4 efek dosa yang akan kita rasakan di dunia. Ya. Yang pertama adalah dosa menyebabkan doa kita tidak diijabah. Yang kedua adalah dosa menyebabkan urusan kita menjadi susah. Mau ngapa-ngapa susah, mau kemana-mana susah, orang macet, kita macet, orang enggak. Ya mau ngurus KTP susah, mau ngurusin susah, masukkan anak sekolah susah ya. Kemudian yang ketiga, pertama doa susah dijawab, kemudian susah urusan, yang ketiga adalah susah menangkap ilmu pengetahuan. Pokoknya apalah kata Pak Ustadz nih, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, nggak ngerti aku. Nah susah ilmu masuk. Dan yang keempat adalah efek dari dosa adalah kita susah untuk senantiasa memiliki hati yang tenang ya. 4 efek dosa: susah doa dikabulkan, susah urusan, susah ilmu masuk, dan susah pula kita untuk mendapatkan hati yang tenang ya. Oke, Ustazah,
Sholat pakai kateter nggak ada masalah. Yang penting kan terpisah antara dirinya dengan ujung dari kateternya, ya. Kalau sholat subuh kesiangan, tetaplah harus sholat pada waktu teman-teman terbangun, ya. Ustazah, sholat wudhu sama tahiyatul masjid yang mana didahulukan? Terserah aja. Sholat wudhu, sholat selama ada wudhu. Tahiyatul masjid selama kita berada di dalam masjid. Sholat pakai kuku palsu, masalahnya bukan sholatnya tapi wudhunya. Kalau teman-teman pakai kuku yang berlapis, usahakan teman-teman angkat dulu sebelum teman-teman mengambil wudhu. Ada ya kuku palsu, mantap juga ya, berarti aku yang nggak tahu ya. Sama dengan pakai kutek. Kalau teman-teman pakai kutek gitu ya, teman-teman pastikan dulu kuteknya dihapus sebelum ngambil wudhu. Kalau teman-teman tidak hapus, nanti air wudhunya tidak masuk ke kukunya. Nanti sholatnya tidak sah. It's sama dengan kalau teman-teman pakai make up yang anti air, tahan badai, anti baper, anti haters. Kalau teman-teman pakai make up yang kayak gitu, maka teman-teman harus hapus dulu ya make upnya, baru kemudian teman-teman ngambil wudhunya. Oke, kalau henna yang inai itu nggak ada masalah ya. Nail art itu kutek teman-teman ya. Jadi kalau dia kutek itu tetap harus dihapus sebelum ngambil wudhu. Pakailah ketika haid saja. Nyak kali gayanya pakai kutek pula si kawan ya. Ustazah, iya nanti aku pastikan ya Mbak Inayah ya antara tanggal 31 dengan tanggal 1. Ustazah, kalau bedak dihapus juga nggak? Kalau bedak tidak waterproof tidak ada masalah. Kalau skincare tidak apa-apa. Kan dia tidak menghalangi air yang masuk ke dalam pipi. Oke. Sholat pakai cadar, usahakan keningnya tetap nempel ke sejadah ya. Ustazah, bagaimana cara menghapus 4 dosa itu? Cara menghapus dosa banyak. Pertama, sholat taubat. Yang kedua, puasa sunnah, itu otomatis menghapus dosa. Yang ketiga, berjanji tidak mengulang lagi. Yang keempat, perbanyak berbuat baik. Harapannya timbakan amal kebaikannya lebih tinggi daripada amal keburukannya. Saya ulang, boleh dengan sholat taubat, puasa sunnah, berjanji tidak mengulangi, dan mengisi hari dengan ibadah. Oke. Ustazah, katanya ada kutek yang bisa wudhu. Sahkah wudhunya? Betul. Katanya ada kutek halal yang dia ini katanya sih bisa tembus ke dalam kuku. Tapi coba dipastikan dulu ya. Nah, aku belum bisa pastikan ini. Yang penting dia pastikan tembus airnya ke dalam kuku. Tapi nggak ngerti ya. Kalau halal itu adalah zatnya yang halal guys. Oh, dia tidak terbuat dari lemak babi, tidak terbuat dari najis. Nah itu dia halal guys. Tapi ketika diaplikasikan ke kuku, maka dia nanti khawatirnya tidak tembus ke dalam kukunya. Oke, kalau teman-teman ragu lebih baik tinggalkan ya. Siap Pak Darka? Ustazah, tolong jelaskan dahi harus nempel ke sejadah. Iya, jadi kalau sholat itu kayak gini guys ya. Kayak gini posisinya ya. Nanti jangan sampai mukenanya menutupi dahinya. Kan ada orang yang sholat tuh guys, mukenanya dikedepankannya guys. Dia sujud di benda yang bergerak. Jadi dalam dalilnya tidak boleh sujud di atas benda yang bergerak. Contoh laki-laki sorban. Sorbannya ketika sujud dia bentak. Kan sorban dia pakai ketika sujud dia ginikan sorbannya. Itu nggak bisa. Kalau mukena dia ginikan mukenanya. Itu nggak bisa. Kalau kacamata sejauh ini aku banyak punya kacamata. Nggak ada yang bisa dibawa sujud. Tetap ngeganjel. Karena dahinya tidak bisa menempelkan keningku ke sejadah. Ganjel, tapi nggak tahulah ada kacamata buatan mana gitu yang mungkin agak lain bentuknya sehingga nggak ngeganjel sujud. Sejauh ini kacamata sih ganjel teman-teman ya. Kalau sorban Pak dijadikan sejadah nggak apa-apa Pak.
Jadi sorban tuh Bapak bentang, dia kan tidak Bapak pakai. Jadi dia tidak benda yang bergerak. Sama dengan mukena dijadikan sejadah, nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu adalah dia bergerak di badan kita, lalu kemudian kita jadikan tempat sujud misalnya karena sejadahnya berdebu. Itu yang nggak boleh. Paham nggak teman-teman? Iya, kalau sholat lepas kacamata sih. Iya, paham nggak teman-teman maksudnya? Kalau sorbannya dijadikan sejadah ya nggak apa-apa, kan dia nggak gerak gitu ya. Oke, Ustazah, habis makan mau sholat harus wudhu lagi nggak? Kalau masih ada wudhunya nggak perlu teman-teman wudhu lagi karena makan minum tidak membatalkan wudhu ya. Makan minum tidak membatalkan wudhu ya guys. Ustazah, qabliyah subuh sudah zikir. Apa setelah sholat subuh harus zikir lagi? Zikir tidak harus guys. Zikir itu sunnah ya guys. Jadi qabliyah subuh, subuh baru zikir nggak apa-apa. Atau setelah qabliyah subuh zikir lalu kemudian subuh zikir lagi nggak apa-apa. Tapi tidak ada harus ya. Kalau harus tuh berarti wajib dong. Tentu tidak. Oke? Siap Mbak Nur ya. Ustazah, sholat tidak nunggu iqomah nggak apa-apa. Hanya saja teman-teman sholat tidak nunggu iqomah nggak apa-apa. Hanya saja teman-teman tidak, sebentar ya guys. Kok nggak bisa menyematkan ya guys? Sebentar ya. Oke, sebentar ya. Asal teman-teman, asal teman-teman, sebentar ya. Aku kok nggak bisa nyematkan ya. Oke, nggak bisa. Oke, coba pakai ini ya. Asal teman-teman ini ya, asal teman-teman udah azan dulu. Yang penting udah azan, maka teman-teman boleh sholat ya. Oke. Ustazah, sholat syuruk apakah awal waktu duha? Betul, syuruk itu adalah awal waktu duha, tetapi bukan sholat duha. Jarakkan 1 jam lah setelah syuruk baru teman-teman bisa sholat duha. Apa beda syuruk dengan duha? Syuruk itu matahari muncul belum panas. Sementara duha matahari muncul dan sudah mengeluarkan panas. Oke? Oh iya, setelah keluar sudah bisa ya. Ustazah, mana lebih baik mapan dulu baru menikah atau sebaliknya? Kalau laki-laki, dia mesti berpenghasilan dulu baru dia menikah, bukan mapan. Yang penting dia udah bisa memenuhi sandang pangan papan istrinya. Lalu bagaimana kalau dia belum bekerja, lalu dia menikah? Laki-laki tidak dianjurkan. Laki-laki yang belum bisa menafkahi istrinya dianjurkan untuk menahan syahwatnya dengan berolahraga dan berpuasa. Kenapa? Karena tujuan dia menikah terhindar dari dosa, mendapatkan pahala. Setelah menikah dia tidak bisa menafkahi. Ya kalau istrinya ridho, kalau istrinya nggak ridho dia berdosa. Jadi menikah itu tidak harus kaya dulu, tapi mampu saja. Mampu bertanggung jawab sandang pangan papan kepada istrinya. Setiap suami yang tidak menafkahi istrinya, maka dia tentu akan berdosa. Ya, jadi hati-hati ya teman-teman ya. Nah, Ustazah, kalau suami nalak 3 ya dalam keadaan di luar kendali, apa gangguannya apa dulu? Di luar kendalinya apa? Misal kalau talak dalam ancaman, misalnya orang tuanya mengancam dia untuk mentalak istrinya tidak jatuh talak, atau misalnya dia diancam nauzubillah maaf oleh selingkuhannya, maka dia tidak jatuh talak ya. Jadi tergantung kasusnya, oke? Ustazah, sholat duha waktunya sampai jam berapa? Ya 1 jam menjelang azan zuhur ya. Ustazah, lebih penting mana orang tua atau keluarga orang tua pinjam uang sedangkan uangnya pas-pasan? Tergantung dia minjamnya buat apa. Ya dicari orang yang minjam pertama yang kira-kira dia mampu membayar. Yang kedua yang paling membutuhkan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Bantu jawab, orang cadar tidak menghalangi asal cadar angkat. Iya betul sekali. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan di awal, kalau yang penting keningnya ini tetap menyentuh sejadah. Paham ya teman-teman, walaupun dia bercadar macam kacamata. Ya buka kacamatanya. Tidak harus buka cadarnya. Yang penting ini tidak mereka udah tahu itu. Yang bercadar pasti udah tahu ini pasti dia buka ya. Pasti dia nampakkan, ditempelkannya ke sejadah. Udah paham ya? Ustazah, iya.
Mandi laut langsung sholat. Maksudnya gimana? Mandi laut langsung sholat. Oh, oke. Ustazah, sholat duduk gimana hukumnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa ya duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa miring ke kanan. Fa ilam tastati fa mustalkian, kalau nggak bisa ya telentang," gitu ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Siap Mbak Nur Hayati. Oke. Ustazah, suka ada bekas sujud di kening hitam. Katanya sujudnya tidak benar-benar. Wallahu alam bisawab ya. Jangan-jangan kejedot ya. Aku tidak bisa menghakimi itu apakah karena dia rajin sujud atau karena sujudnya kurang benar. Wallahu alam bisawab ya. Ustazah, sejadah tebal bisa nggak dibawa sholat? Bisa. Yang penting jangan ketiduran. Oke, gitu ya. Ustazah, iya. Boleh nggak tahajud di awal pas lagi tahajud di waktu akhir jadi 2 kali? Boleh. Misalnya nih habis isya teman-teman tidur gitu ya. Lalu kemudian teman-teman terbangun jam 11 sholat. Tertidur lagi, terbangun lagi, sholat lagi jam 2. Boleh. Terbangun lagi, terbangun lagi, tertidur lagi. Terbalik. Tertidur, terbangun ya teman-teman tahajud ya. Kemudian teman-teman tidur lagi, bangun lagi, tahajud lagi. Itu boleh. Oke. Iya. Mbak Diah kening yang harus nempel Mbak Diah ya. Kalau teman-teman lagi dalam keadaan, sebentar ya. Oke, di rumah pasang foto keluarga. Foto itu banyak ulama yang membolehkan, hanya sedikit yang mengharamkan. Dia beda dengan lukisan bernyawa. Kalau lukisan manusia, lukisan hewan, itu banyak ulama yang mengharamkan, sedikit yang menghalalkan. Beda dengan foto. Kalau foto banyak yang menghalalkan, sedikit yang mengharamkan. Tentu fotonya nggak boleh melanggar syariat gitu ya. Fotonya nggak boleh melanggar syariat, nutup aurat dan seterusnya. Siap Mbak Alia, Mbak Adean, Masya Allah ya. Sehat selalu ya guys. Kasih senyum dulu guys. Ini masuk surga semua nih nanti ya. Banyak kali pertanyaan ya. Oke. Banyak ilmu baru guys. Oke. Air laut nggak bisa berasa dia Mbak Asin ya. Siap Mbak Umi Fatona, Mbak Tin. Wah ketawa semua ya. Ya enggak. Yang harus nempel tuh kening ya teman-teman. Kalau lagi haid nulis Arab ya enggak apa-apa guys. Lagi haid nulis enggak ada masalah ya. Oke, gimana anak santri lagi haid enggak boleh belajar masuk kelas karena lagi nulis hadis. Enggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, sholat tahajud berapa rakaat? Thank you guys senyumannya. Oke, sholat tahajud berapa rakaat? Bisa 2, bisa 4, bisa 8 ya Mbak. Bisa 2, bisa 4, bisa 8 ya teman-teman ya. Sholat tahajud senyum terus boleh Zah, sedekah. Oke, sholat tahajud itu batasnya adalah azan subuh ya. Selagi masih belum azan subuh, masih teman-teman bisa tahajud. Misalnya orang udah ngaji-ngaji subuh di masjid ya. Lalu teman-teman baru tahajud boleh. Sholat kunut nggak baca bismillah nggak apa-apa. Langsung Allahumma hdini fiman hadait wa tawallani fiman tawallait. Langsung aja nggak ada masalah. Oke. Ustazah sahur dulu baru tahajud. Is oke. Sahur jam 1 malam, tahajud jam 2 malam. Lah jauh kali ya. Misalnya azannya jam 5. Ya, sahur dulu jam 4, baru tahajud 4.30. Enggak apa-apa. Oke. Oke, gitu ya. Ustazah, madu udah sampai. Siap ya, dinikmati madunya ya. Oke, Ustazah, gimana hukumnya kita berwudu tersenggol dengan suami? Apakah perlu wudu lagi? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama Imam Syafi'i bilang batal. Yang kedua Imam Hanafi bilang tidak batal. Yang ketiga Imam Maliki bilang batal kalau muncul syahwat aja. Ya, terserah teman-teman pilih yang mana. Kalau suaminya bilang batal, yang dia ngambil wudhu lagi. Kalau kita bilang nggak batal, nggak usah ngambil wudhu lagi. Oke,
Iya, Ustazah tapi jidat saya hitam karena modelnya emang nonong sih. Iya, curhat diterima. Canda ya. Oke, nggak apa-apa jidat hitam, is okay ya. Asal jangan diantuk-antukkan aja ya. Oke, siap ya. Pilih yang mana terserah. Oke, Ustazah leh mandi jenazah tadi nggak selesai ya. Saya itu sangat khawatir pelanggaran guys. Karena itu nggak pakai baju jenazahnya guys. Karena yang dulu nggak pakai baju tuh kena PL. Jadi saya matiin aja dan kebetulan nge-lag tapi itu ada di channel YouTube aku ya. Nah jadi aku rekam aja tadi guys ya. Kalau pelanggaran repot guys kita nggak jadi ketemu lagi kan. Nah tiap malam dan pagi kan. Oke. Oh udah ada ya di YouTube ya? Oh ada. Oh udah ada guys di YouTube guys. Aku aja nggak tahu ya. Oke siap. Berarti udah diupload ya ke YouTube ya. Ustazah, iya. Bisa nggak sholat berjemaah berdua sama anak kecil? Kalau dia jadi makmum nggak ada masalah. Yang penting dia sudah tamiz. Jadi anak itu wajib sholat di usia 7 tahun. Kalau usia 7 tahun dia udah wajib sholat. Dan kalau dia jadi makmum itu boleh ya. Kalau dia jadi makmum boleh. Nah kalau jadi imam belum. Jadi kayak gini guys. Anak itu jadi imam usia jadi makmum wajib sholat usia 7 tahun. Dan kemudian bisa jadi imam di usia baligh ya. Jadi kalau dia jadi makmum nggak apa-apa. Oke. Oh, udah lihat di YouTube ya? Oke, siap. Aku aja belum lihat. Oke, gimana caranya kalau Quran yang sudah lusuh boleh dibakar untuk menghindarkan dia dari penghinaan. Zah mau madu, boleh. Dari awal udah pernah nanyain madu ya, boleh. Ustazah tahajud dekat azan subuh boleh ya. Mau pesan madu aslam persiapan bulan puasa siap ya. Madunya masih harga sama ya. Cuman 89.000 1 kilogram madu ya. Silahkan di check out besok sore kita kirim ya ke alamat teman-teman semuanya ya. Besok kita kirim semuanya yang suka sakit lutut, tumit, tulang, nyeri sendi, rematik ya. Siap Mbak Uis, Assalamualaikum warahmatullah. Ustazah, benarkah memotong kuku? Kukunya harus dikubur, tidak usah ya. Siap Mbak Rana, Assalamualaikum, sehat ya. Masya Allah ya. Siap Mbak Tris, Mbak Sutarnasi. Besok itu sudah minggu kelima ya guys. Sampai tanggal 31 kita agak lowong kajiannya. Jadi agak lebih santai ya teman-teman ya. Sebelumnya kita berdoa dulu. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Mai, Mbak Yuriza ya. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Semoga kita punya ilmu yang bertambah sehingga hidup kita jauh lebih baik ya. Karena man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dunia pakai ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Yang pengen akhirat pakai ilmu. Man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang pengen dua-duanya pakai ilmu. Guys, dalam dalil gini guys, hal yastawil ladzina ya'lamuna ma la ta'lamun. Tak mungkin sama orang punya ilmu dengan orang tak punya ilmu guys. Orang yang berilmu itu kalau dia ditimpa ujian dia ngerti konsep sabar. Betul ya? Kalau dia ditimpa sesuatu ketakutan akan masa depan dia ngerti bahwa dia harus berserah diri dan bertawakal. Kalau dia dizolimi dia ngerti bahwa dia harus memaafkan. Kalau dia salah dia ngerti dia harus meminta maaf. Jadi berlian banget guys ilmu itu ya, Masya Allah ya, tapi diiringi dengan akhlak yang baik ya dong. Oke ya kan, beda guys, beda. Coba teman-teman iniin orang berilmu dengan orang nggak berilmu, responnya itu pasti beda ya. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya dalam kehidupan kita ya. Siap Mbak Titi, Ibu Munirah, Assalamualaikum Mbak Tini, Mbak Niza, Mbak Titin. Oke Ustazah, amalan apa yang dilakukan oleh orang supaya dia terhindar dari hal buruk? Yang sering aku sampaikan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya.
Iya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk ya, supaya dihindarkan dari kejahatan semua makhluk. Adab lebih tinggi daripada ilmu, cocok. Makanya anak usia 1 sampai 5 tahun jangan dijejeli ilmu, dijejeli akhlak aja ya, supaya dia tumbuhnya itu ekosistem dari otaknya itu terbentuk. Dia ngerti adab, baru dia ngerti. Iya kan? Karena Rasulullah itu dihadirkan, apa kata Rasulullah? Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah itu diutus menyempurnakan akhlak ya, teman-teman ya. Jadi sangat berbahaya kalau lebih dulu ilmu dibanding akhlak. Dengan ilmunya nanti dia sombong, dengan hartanya nanti walaupun dia dermawan dia sombong. Dengan ilmunya nanti dia akan menjadi tidak pernah merasa salah dan akhirnya menganggap dirinya paling bahaya sekali. Bahaya sekali kalau lebih dulu ilmu itu bahaya sekali. Orang yang lebih dulu ilmu itu nanti dia akan merasa sombong, kemudian dia akan merasa paling benar ya, kemudian dia akan cepat marah kalau disalahkan, tidak mau tersaingi karena ilmunya, merasa paling benar. Nah, itu yang hati-hati ya. Makanya dari anak kecil sampai dia usia 5 tahun kasih gas dulu adalah akhlak. Nah, setelah itu baru dia nuntut ilmu sebanyak-banyaknya, iya kan? Banyak yang bergelar tinggi juga akhirnya merasa dia paling benar. Itu bahayanya luar biasa. Itu akan dia bawa seumur hidup, guys. Ketika ilmu tapi nggak pakai akhlak, itu sampai tua dia akan bawa hidup yang kayak gitu, guys. Ngeri. Ngeri ya, dia bawa hidup yang kayak gitu sampai nanti, sekarang dan nanti. Itu nauzubillah ya. Maka orang tua itu lebih senang anaknya itu baik, akhlaknya bagus dibanding ilmu banyak tapi melawan. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, gitu kan. Jadi nggak ada, guys, apalagi di keluarga. Aku sama emakku nggak ada menang-menangan ilmu. Aku tetap anak paling kecil. Aku di kakakku juga, aku anak tetap paling kecil gitu ya. Nggak ada kelihatan berilmu sama sekali. Sampai kakakku kalau dengerin aku ceramah, aku nih bingung deh. Di rumah engkau lain, di luar engkau lain. Ya tempatnya, Kak. Kayak gitu kan. Bukan tempatnya untuk itu di rumah ya. Tempatnya saya sebagai adik, saya sebagai anak, saya sebagai adik yang paling kecil ya. Nah, itu nggak ada kelihatan pinter-pinternya sama sekali. Aku di rumah itu ya bahkan suka diledekin, nah, ya di begitulah ya teman-teman ya. Siap Mbak Yuyu, iya Mbak Warni, oke ya. Siap siap siap, thank you ya. Bagaimana kalau berwudu dan sholatnya orang yang beser? Ya teman-teman, kalau teman-teman beser ambil wudhu lagi. Toh setiap ngambil wudhu teman-teman dapat pahala sunnah ya. Ustazah kalau sholat sunat duha tapi nggak hafal surat duha, jadi pakai surat lain boleh nggak? Boleh teman-teman. Itu cuman anjuran ya, itu bukan keutamaan ya kan. Siap Mbak Libra. No, oke, jazakallah ya. Saya selalu teman-teman semua. Jadi semua jenis sholat, guys, mau sholat sunnah, mau sholat fardu, teman-teman nggak ayatnya itu aja nggak jadi masalah, guys ya, suratnya itu aja nggak jadi masalah, guys. It's okay, guys, nggak ada problem, guys, nggak ada masalah ya. Bahkan nggak baca ayat pendek pun nggak ada masalah ya kan. Cuman sayang aja masih baca iftitah imam udah al-fatihah diem. Oh, imam udah al-fatihah, kita masih iftitah diem ya. Jadi seperti yang sering aku jelaskan bahwa ketika imam iftitah, makmum iftitah. Ketika imam al-fatihah, makmum diem. Lah, imamnya masih udah al-fatihah, makmumnya belum selesai iftitah, diem aja, guys. Ya, diem aja ya. Jangan dilanjutkan iftitahnya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman imamnya baca ayat pendek, baru teman-teman baca al-fatihah. Nah, repotnya ini kalau imamnya terlalu pendek bacaannya. Yasin, Allahu Akbar, dia langsung ruku, guys. Maka teman-teman jangan lanjutkan al-fatihahnya, langsung ruku, ikut imam lebih utama, nanti al-fatihahnya digantikan oleh imam. Clear ya? Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, bolehkah baca doa tahajudnya dibaca dari buku karena belum hafal? Nggak ada masalah. Doa lihat buku nggak ada masalah ya. Siap Mbak toko jamu ya. Oke, gitu ya Zah. Dari dulu takut mau sholat duha. Nah, ini nih efek sampingnya ya kan. Sama-sama Mbak, thank you ya. Jadi bukan cuman Mbak. Aku melihat itu banyak banget. Teman-temanku nggak mau sholat duha karena nggak hafal surat ad-duha. Kan rakaat pertama asyams, rakaat kedua adalah ad-duha gitu kan. Nah, jadi dia nggak hafal sholat duha, dia tidak sholat duha. Nah, nggak apa-apa. Inilah efek dari menurutku ya. Suara aku kenapa teman-teman? Aman ya?
Oke, ini adalah efek dari kalimat aja. Jadi sholat duha itu baca ad-duha kayak gitu. Sampai di situ soal kalimatnya, apakah dia guru, apakah dia ustadz, apakah dia ustazah gitu. Makanya kalimatnya itu kalau kita ngomong dengan jamaah yang berbeda ini, kasta, berbeda daerah, mesti detail guys. Sholat duha dianjurkan baca ad-duha. Kalau enggak apa-apa. Harus sampai ke ujung. Aku dakwah udah 20 tahun ya guys. Itu paham banget lah gimana jemaah kan. Kalau bahasa Minangnya lurui tabung, lurui tabuang. Ya, jadi harus sampai ujung gitu ya. Ustazah, boleh enggak ya, boleh nggak dia punya hutang sama saya, terus saya lunasin tapi sebagai zakat, bisa nggak? Bisa, karena kan dia orang miskin, dia orang berhutang, bisa zakat ke orang yang berhutang ya. Ustazah, kalau sedekah lebih bagus mana? Ke keluarga sendiri atau ke panti asuhan? Gantian aja guys, karena semakin banyak orang yang kita kasih senyum, maka semakin banyak berkah untuk kita. Gantian aja guys, kan sedekah subuh nggak sekali kan, seumur hidup ya kan. Nah gitu ya. Oke, Ustazah, hutang puasa yang sudah lama, kalau ingat ganti, kalau nggak ingat nggak usah ya. Mau beli Al-Quran nanti ya jam 9 ya. Ustazah, kalau imamnya baca ayat nggak pakai suara bagaimana Zah? Baca ayat yang mana? Rakaat 1 dan 2? Kalau dia sholat zuhur dan sholat asar terserah kita. Kita iftitah, Al-Fatihah, ayat pendek. Kalau imamnya kecepatan kita belum selesai Al-Fatihah, langsung ruku aja ikut imam ya. Langsung ruku aja ikut imam. Oke. Ustazah, iya duduknya. Bisakah zakat tapi belum awal bulan, masih tanggal 30? Bisa aja ya. Kalau tahajud apa boleh? Baca surat pendek yang bisa. Iya, iya, iya. Baca aja yang teman-teman bisa. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. 3 ayat. Enggak apa-apa. It's okay gitu ya. Siap Mbak Umaila nanti ya jamnya ya. Kayak gitu paham ya teman-teman ya, jam 9 ya. Oke, benarkah saat sujud kening tidak boleh terhalang dengan mukena? Betul, itu hadis sahih bahwa kening tidak boleh terhalang oleh mukena ya teman-teman ya. Jadi harus mukenanya dikebawahin. Diginiin dulu guys biar dia nggak terbang mukenanya ya kan. Diginiin dulu tep baru teman-teman sujud ininya dinampak kenain ya. Ustazah, kodo puasa dulu atau syawal dulu? Terserah aja. Kodo itu 1 tahun, Mbak, sampai bulan Sya'ban, Mbak. Jadi terserah aja sebenarnya. Cuman lebih baik kodo dulu baru syawal. Cuman kan ganti puasa itu 1 tahun. Puasa Rajab tanggal 31 atau tanggal 1, aku betul-betul belum lihat kesepakatan ulama soal itu, ditunggu ya. Ustazah, boleh nggak sedekah subuh kita kumpulkan dulu, setelah itu kita berikan? Boleh, nggak ada masalah ya. Siap Mbak Teti, Mbak Reni, oke ya. Siap Mbak Muna, Masya Allah ya. Hukum mendengarkan musik, teman-teman hindarkan. Karena kenapa? Karena itu bisa mengeraskan hati kalau terlalu sering ya. Ustazah, doa di waktu sujud terakhir apakah harus bahasa Arab? Boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati ya. Siap Mbak Virgo. Zah, bisakah zakat buang orang wafat kasih ke anaknya? Anaknya miskin gak Mbak? Gak ada hubungan dengan orang tuanya Mbak. Kalau anaknya miskin, mau orang tuanya hidup atau wafat, kasih aja. Nggak ada hubungan dengan wafat-wafat ya teman-teman ya. Jadi zakat itu nggak ada hubungan dengan wafat-wafat ya Mbak Eli, Mbak Yusuf ya. Ustazah, iya kalau tidur terus tahu-tahu mimpi basah mandi junub lah. Kan keluar kan. Ustazah, kalau aku cuma 6 rakaat apanya? Ya, gimana caranya biar agar seperti sampean bisa jadi ustazah cantik? Berat sekali nih pertanyaannya ya. Oke siap ya. Tak bisa aku jawab guys. Kalau jawab ya panjang nanti ya. Nggak ngerti juga. Mungkin doa makku kali ya guys. Aduh teman-teman ya. Ustazah, apa betul kita sholat nggak boleh ikat rambut? Untuk laki-laki ya. Kalau perempuan ikut ikat rambut ya teman-teman ya. Oke gitu ya. Tapi intinya adalah kalau teman-teman mau pintar, pertama harus siap capek ya. Aku adalah tipe orang yang berani capek dari dulu ya. Lelah itu nggak apa-apa guys. Lelah itu untuk akhirat nggak apa-apa ya. Aku juga bukan tipe orang yang cepat menghafal. Susah juga aku ngafal guys. Cuman kalau kemampuan aku cuman 5 menghafal, aku gas
di usaha yang 20. Sementara teman-temanku bentar dia hafal usahanya kurang. Karena dia bagus, lahirnya udah pinter gitu kan. Aku di keluarga aku nggak ada orang yang pinter-pinter banget guys. Cuma ya itu tadi lah ya, belajar terus sampai paham. Oke, Ustazah baca sujud terakhir boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting doa ya, doa Nabi Yusuf boleh, doa Nabi Nuh boleh, doa Nabi Daud juga boleh ya. Oke, Ustazah, doa boleh dilakukan di sujud terakhir atau semua sujud? Sujud terakhir aja. Ya, sujud terakhir aja. Nanti kalau mau lama-lama sujudnya, di sujud yang lainnya, teman-teman boleh baca ini aja. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdinya lama-lama ya, lama-lama aja. Banyak-banyak kan boleh ya. Ustazah, saya pernah baca tentang riyadhah urutannya pagi waqiah, maghrib yasin, selesai riyadhah sholawat. Boleh aja. Apa itu riyadhah? Riyadhah itu dua maknanya. Riyadhah itu latihan guys. Orang olahraga itu juga riyadhah. Kita muhasabah diri, kita baca doa-doa itu juga riyadhah. Riyadhah hati, latihan hati ya. Ustazah, apa bedanya sedekah di hari Jumat dengan di hari lainnya? Kalau sedekahnya di hari Jumat pahalanya berlipat. Dah, di hari lain dapat pahala 1, di hari Jumat dapat pahala 2. Oke, gitu ya. Arti doa panjang umur. Allahumma tawil umurona. Ya Allah, panjangkan umur kami. Ya, sahih ajsadana, benarkan fisik kami, gitu ya. Kemudian selanjutnya nawir qulubana ya, dan berikan cahaya di hati kami. Oke. Ustazah, apa doanya biar cepat hamil? Boleh. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Coba teman-teman bantu tuliskan yang sudah hafal ya. Ustazah, apakah fidyah bisa pakai uang? Bisa Mbak, 1,4 kilo Mbak konversi aja ke rupiah. Berapa harga 1,4 kilogram beras yang Mbak minum, yang Mbak makan? Misalnya harganya 30.000, kali berapa banyak puasa yang Mbak tinggalkan? Misalnya kali 10 berarti 300.000. Mbak kasih aja ke fakir miskin ya. Gitu aja caranya. Ya kasih aja, nggak perlu ada doa-doa, nggak ada problem ya. Nah ini dia doa biar dapat keturunan sambil ikhtiar yang lain ya. Sambil usaha juga dengan cara berobat dan seterusnya ya. Ustazah, iya sampai paham. Kenapa aku buat sampai paham guys? Karena pertanyaan teman-teman di video itu aja ya. Sampai akhirnya aku buat sampai paham ya. itu aja, tapi aku tetap hargai ya teman-teman, karena secercah ilmu yang teman-teman dapat itu bisa jadi bisa merubah banyak hidup teman-teman semua. Oke. Ustazah, iya. Mohon di post ulang cara jamak qasar. Udah ada, aku sematkan di pojok video aku guys. Di pojok video. Aku sematkan di paling atas di TikTok aku ya. Tapi kami senang siap. Ustazah, ayat pendek yang harus dibaca di rakaat pertama bebas aja. Nggak ada masalah ya. Ustazah, hadiah Yasin untuk orang tua yang sudah meninggal apakah baik? Baik. Khususon ila arwahi, siapa namanya, sebutkan gitu ya. Lalu kemudian baca Yasinnya. Atau pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya baca Yasin, dengan baca Yasin ini lapang kuburan orang tuaku, berhenti malaikat menyiksanya, ringan siksa kuburnya, gitu bisa. Oke. Ustazah, zakat pendapatan apa boleh ke masjid yang sedang dibangun? Gak boleh. Zakat itu cuma boleh untuk manusia guys. Tidak ada zakat untuk MTS, beli kursi, masjid, beli karpet, masjid itu nggak ada. Zakat tuh untuk orang guys. Untuk orang ya, orang fakir, orang miskin, orang mu'alaf, orang fisabilillah, ustadz-ustadz ya karena mereka fisabilillah, guru-guru ngaji, orang yang punya hutang ya. Jadi itu adalah zakat ya, tidak boleh zakat ke pembangunan masjid ya atau pembangunan jalan ya. Sholat dalam keadaan mata tertutup jangan ya. Sholat itu buka mata, buka bibir sampai telinga kita mendengarkan bacaan kita, gitu kan? Nah, jadi jangan tutup mata, tutup bibir, itu makruh. Sholatnya sah sih, cuman teman-teman nanti jadi makruh ya, Allah nggak suka ya. Doa panjang umur udah ada di VT. Ketika aku ceramah doa panjang umur jam 10, langsung ketika tutup ceramah kan teman-teman komen, bikin PT Zah, PT. Langsung aku buat di mobil keluar dari tempat ceramah. Oke? Jadi boleh ya. Ustazah, iya.
Oke, zakat hanya untuk manusia, semakin paham, siap ya, hanya untuk manusia. Ustazah kok nggak pernah marah? Oh, muncul lagi pertanyaan ya, Ustazah kok nggak pernah marah? Aku merasa gimana ya teman-teman ya, kalau aku jawab deh, kenapa aku nggak marah di live? Karena bagiku live ini adalah rumahku dan teman-teman adalah yang masuk ke rumahku, seperti tamu yang patut aku hargai, kan gitu kan? Jadi nggak ada kayaknya host yang marah-marah di live guys. Kan dia menghargai orang yang masuk ke dalam rumahnya, kan? Ke dalam rumahnya. Tapi aku menganggap ini bukan rumah aku, tapi rumah kita bersama yang mesti kita jaga bareng-bareng. Cocok ya? Gitu ya guys. Ustazah, iya, oke. Bagaimana cara menjaga apa tadi ya? Ustazah, oke, kelewat. Zakat fitrah ke saudara, ke orang tua sendiri nggak bisa ya. Zakat fitrah itu nggak bisa ke orang tua. Orang tua itu adalah bagian dari kewajiban kita ya. Nah, gitu kan? Iya nggak sih? Ini rumah kita bareng-bareng lah. Kita jaga bareng-bareng. Oke? Nah, Ustazah, tamu online siap. Kirim doa untuk orang-orang tua ila hadroti atau ilar ruhi. Ilar ruhi ya. Ila hadroti itu lebih cocok kepada baginda Nabi ya. Ustazah jelaskan tentang kafarat. Oh, kafarat itu banyak guys. Kafarat apa dulu? Ada kafarat kalau teman-teman ngelanggar sumpah. Ada kafarat kalau teman-teman di umroh ngelanggar ihram. Atau kafarat teman-teman lupa nazar. Kafarat itu macam tebusan guys. Misalnya nih teman-teman lupa nazar. Aku pernah nazar tapi amnesia dengan nazarku. Ganti dengan kafarat. Puasa kafarat 3 hari berturut-turut bagi orang-orang yang lupa nazar. Ya, nanti sengaja aku puasa kafarat lillahi ta'ala. Ya, nanti sengaja aku puasa kafarat lillahi ta'ala. Tapi puasanya harus berturut-turut 3. Kalau teman-teman tidak berturut-turut, nanti ulang lagi dari awal. Itu contohnya, kafarat atas puasa, atas nazar. Ke mertua boleh zakat fitrah. Mertua boleh kalau kita perempuan karena dia bukan tanggung jawab kita. Ke orang tua nggak boleh karena dia tanggung jawab kita. Tapi saranku sedekah saja, zakat kasih keluar ya. Oke, Ustazah, bagaimana cara mandi junub yang benar? Soalnya saya agak bingung. Mandi junub itu teman-teman cebok dulu kan, lalu bersihkan kedua sela-sela jari, bersihkan semua hidung dan semuanya, gitu kan ya. Harus 3 hari Mbak Omah ya. Lalu kemudian setelah itu teman-teman mandilah ya. Mandi itu ambil air. Sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Oke. Nah setelah itu teman-teman udah siap Mbak Teti. Setelah itu mandi kayak biasa pakai sabun. Oke. Ustazah, kalau sedekah subuh boleh bagi ponakan, boleh Pak Kumis. Jadi Bapak mau kasih ke ponakan, ke orang tua, ke anak, kasih traktir makan kawan, ngasih makan kucing Pak. Pokoknya kalau sedekah itu bebas, bahkan kasih ke non muslim juga boleh. Tetapi zakat Pak yang dia banyak banget aturannya. Jumlahnya diatur, ke siapa diberikan juga diatur gitu ya. Ke orang fakir tidak bekerja, miskin bekerja nggak cukup uangnya. Oke? Ustazah, amalan yang paling baik yang kita lakukan untuk orang tua meninggal. Kalau paling baik badal umroh, ya kan? Tapi kan nggak cuman itu. Aku cuekin sebentar komentarnya sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya ya. Jadi kalau ada orang meninggal itu banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan. Pertama bisa kirimkan bacaan Al-Quran buat dia. Ya Allah, saya kirimkan bacaan Al-Quran. Dengan Al-Quran ini lapanglah kuburannya, berhenti malaikat menyiksanya. Atau bisa kirimkan solawat, ya Allah saya kirimkan solawat, ringanlah sisa kuburnya. Atau bisa Al-Fatihah, ya Allah saya baca Al-Fatihah, dengan Al-Fatihah ini sehat, ringanlah sisa kuburnya. Atau bisa sedekah dan doakan untuk dia. Atau bisa ziarah.
Atau bisa ambil uang dan sedekahkan atas nama dia. Atau dia punya warisan, bangunkan masjid atas nama dia. Banyak loh teman-teman. Bisa kurban atas nama dia, ya kan? Ada rezeki bisa badal umroh dia, pergi ke travel, aku punya orang tua, aku sayang, waktu hidup aku punya salah, bantu travel, badalkan umroh orang tuaku. Nanti kita bayar. Nanti ada ustadz yang membadalkan di situ. Nanti dia kasih kita sertifikat. Nah itu, oke gitu ya. Ustazah, hajat taubat dikerjakan siang dan malam boleh Pak, nggak ada masalah Pak. Jadi siang boleh Pak, malam boleh Pak, dua-duanya juga boleh Pak. Ke hajat itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat Pak. Tapi kalau Bapak mau lebih mantep lagi, itu dikerjakan sepertiga malam terakhir lebih bagus. Ya artinya jam 2 sampai azan subuh. Ke makam nangis nggak ada masalah. Yang penting jangan meratap. Beda nangis dengan meratap. Ya kalau nangis teman-teman doa sambil nangis nggak apa-apa, tapi meratap nggak boleh. Kenapa mama cepat pergi padahal aku belum nikah gitu kali mama dang. Ini nggak boleh ya. Tapi kalau sekedar nangis nggak apa-apa di makam. Oke. Ustazah aku nggak paham jamak qashar. Kalau kepepet di mobil silahkan sholat di mobil ya. Di mana arah mobil di situ arah kiblat, nggak ada air, bisa tayamum. Oke, gitu ya. Bagaimana cara melunasi hutang puasa tapi kita jumlah lupa puasanya? Kalau tahun ini ambil misalnya tahun lalu aku nggak puasa, Ramadan kemarin aku nggak puasa 7 hari. Lupa ini 7 hari atau 5 hari ya. Aku anggap aja 7 kayak gitu kan. Ambil yang paling besar. Oke. Kalau nangis keingat ustazah gimana dong Za? Ya nggak apa-apa. Innal muhibbu lima yuhibbu muti'un. Orang yang menyayangi akan ikut kepada orang yang dia sayang. Nggak apa-apa teman-teman sayang aku, ikut apa cakapku. Cocok ya. Sholat taubat langsung teman-teman lakukan. Woi puasa Yaumul Bid, woi langsung teman-teman lakukan. Woi puasa Rajab, woi teman-teman lakukan. Kan mantap ya kan? Oke. Siap. Oke. Woi ganti puasa udah bulan Sya'ban. Oh iya Zah. Kan enak kan? Tinggal instruksi aja aku teman-teman lakukan. Masya Allah ya. Ustazah kalau punya utang sampai 3 tahun gimana? Ingat nggak jumlahnya? Kalau ingat bisa ganti, kalau nggak ingat nggak bisa ya Mbak. Ustazah DR itu singkatan apa? DR itu singkatan doktor itu teman-teman, itu nggak bisa diedit lagi ya. Yang buat itu Miss Rama ya yang dulu sempet sama aku ya. Itu S1, S2, S3. Jadi kalau S3 itu namanya doktor, kalau S2 namanya master. Ya, Ustazah, kalau sudah bayar fidyah apa wajib ganti puasa? Kalau orang yang bayar fidyah itu kan cuman beberapa orang aja, ya kan? Orang sakit yang tak mungkin puasa, orang sakit tak ada harapan sembuh, orang tua yang nggak mungkin puasa, kemudian orang yang ini ya teman-teman ya, orang yang hamil dan menyusui. Kalau udah fidyah, jangan ganti puasa. Kalau dia ganti puasa ya ganti, ngapain ngeluarin uang bayar fidyah, gitu kan? Jadi itu hanya untuk orang-orang yang nggak mampu ganti puasa. Sholat wudhu itu ada batasan gak Zah? Nggak ada. Jam 3 siang bingung mau ngapain, Ustazah Nela nggak live. Aku daripada bingung-bingung ambil wudhu, sholat sunat wudhu. Oke, gitu ya. Jam 4 sore juga bingung mau ngapain, belum azan asar, ambil wudhu, sholat sunat wudhu. Gampang. Jam 10 malam, aduh keinget masa lalu, aku bingung pengen sholat, ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu. Oke. Ustazah, iya, saya punya utang tapi selama merantau teman saya meninggal, ganti dengan sedekah Mbak. Ya Allah, saya bayar hutang 2 juta untuk melunaskan, saya sedekah 2 juta untuk mengganti hutangku kepada fulan. Oke. Ustazah, ada temanku menasehatiku di halayak ramai. Kalau orang menasehati orang dalam keadaan sembunyi-sembunyi, namanya dia menasehati kita. Tapi kalau dia menasehati di halayak ramai, itu namanya dia sedang menghina kita. Terus kalau kita dihina, kita ngapain? Maka kata Imam Syafi'i, diamkan. Kenapa Imam Syafi'i bilang begitu? Karena tidak pantas singa melawan anjing. Katanya seperti itu ya. Itu kalau kita berkaca kepada Imam Syafi'i. Oke. Jadi kalau teman-teman nasihati kawan, sembunyi-sembunyi. Japri dia, DM dia. Gak boleh ngingatinya di khalayak ramai. Itu namanya sedang menghinanya. Bedanya tipis. Sama-sama menasehati. Caranya aja.
Paham ya? Oke, nggak apa-apa, tenang aja ya. Ustazah, iya, nangis sambil meminta maaf di makam nggak bisa ya. Meminta maaf di makam nggak bisa. Cara minta maaf itu doakan dia, kemudian sedekah atas nama dia, atau kirimkan sholawat buat dia, atau kirimkan al-fatihah buat dia. Nggak bisa, ma, maafkan ya ma, maafkan ya ma, nggak bisa. Cara lakukan sesuatu ya teman-teman ya. Kirimkan Quran sampai hatam, sholawat, kirimkan al-fatihah. Kalau teman-teman minta maaf aja nggak pernah mendoakan dia, nggak selesai juga ya guys. Oke. Ya, Ustazah, badalkan umroh orang tua, apakah kita harus umroh dulu? Kalau teman-teman nitip uang ke travel, nggak harus umroh dulu. Tapi kalau teman-teman pergi ke sana, ya, pergi ke sana umroh dulu teman-teman. Besoknya ambil mikot umroh lagi kedua kalinya. Oke, Ustazah, ciri orang yang mendapat ridhonya Allah, hatinya lebih tenang, doanya lebih diijabah karena Allah sayang sama dia. Ya, apapun yang terjadi dia tenang karena Allah Subhanahu wa taala berada pada dia. Oke. Saya kasih pinjam uang dah sebeberapa bulan ini dia belum bayar. Gimana tuh? Mintalah uang itu. Kalau dia nggak mau juga ada dua pilihan. Mbak boleh ikhlaskan atau tidak. Kalau Mbak nggak tidak ikhlaskan, nanti dia akan menggantinya di yaumil akhir. Yang baru mampir dan melihat wajahku hari ini, teman-teman klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Beli emas batang kredit bisa nggak? Kalau teman-teman kredit, sebenarnya kredit itu nggak apa-apa karena dia hutang piutang, tapi ada ribanya nggak? Kalau telat teman-teman didendanya nggak? Terus kalau teman-teman berhenti bayar, aku cuma bisa bayar 2 juta nih, ya kan? Lalu emasnya 5 juta nih, aku nggak sanggup bayar Pak. Oh ya udah, aku kasih seharga 2 juta aja ya emasnya, itu boleh. Tapi kebanyakan kredit kalau kita nggak mampu bayar, emas kita ditahannya terus, uang yang udah kita kasih nggak dia kembalikan, itu repot, itu nggak boleh. Paham ya teman-teman ya? Aku mau kredit emas gitu ya, aku bayar nggak ada riba misalnya, atau kemudian tidak ada bunga, telat nggak denda, tapi aku nggak sanggup bayar, dikasihnya nggak sesuai dengan emas yang aku punya. Kalau dia kasih aman. Nah kalau dia nggak kasih itu repot ya. Udahlah dia nggak kasih, uang yang udah aku kasih dia tidak kembalikan. Nah itu nggak bisa. Ustazah minta ijazah Imam Nawawi. Ijazah. Allahu a'lam bishawab. Ustazah, iya, haid ke-68 dimasukkan korek kuping, bercak coklat masih belum boleh. Selagi masih ada bercak, belum boleh sholat ya, teman-teman ya. Sampai cairan kuning atau coklat itu berubah menjadi cairan putih, baru teman-teman bisa sholat, oke? Iya, siap, Ma. Thank you ya, teman-teman ya. Jadi berganti dulu dia. Zah, setiap travel apa ada ba'dal umroh? Ada. Karena dia punya mutawif di sana itu dulu yang aku tahu bayarnya 2,5 juta. Tapi tergantung wilayah umroh masing-masing ya. Ustazah, iya siap Mbak Virgo. Ustazah, kalau pas lagi doa tapi waktu subuhnya sudah habis, tidak apa-apa. Ya doa itu bisa kapan aja ya. Sholat duha boleh nggak jam 10? Iya boleh. Bolehkah sholat setiap hari? Sholat apa? Boleh aja ya. Oh 11 juta udah mahal sekali badal ya. Badal umroh 11 juta guys. Berarti udah lama aku nggak tahu infonya ya. Za bolehkah mandi wajib tapi kita nggak keluar-keluar, apa pengen aja boleh? Nggak bisa ya, apa pengen aja boleh. Mandi wajib nggak ada problem guys. Ustazah bolehkah kita nagih utang sama adik perempuan, dia mampu tagih. Utang tuh ditagih woy. Walaupun cuman suami sendiri tagih, melepaskan dia dari dosa. Ya tagih, misalnya nih teman-teman adalah seorang anak, orang tuanya pernah berhutang. Kalau ikhlas aman karena dia orang tua kita. Kalau nggak ikhlas ya tagih, karena itu menyelamat kita. Menagih itu guys ada 2 sebab ya. Pertama karena kita membutuhkan hak kita. Yang kedua melepaskan orang itu dari dosa ya. Melepaskan orang itu dari dosa. Jadi kalau suaminya nggak ngasih nafkah, minta. Ada 2 tujuan. Pertama, kita menuntut hak kita. Yang kedua, melepaskan suami dari dosa. Ya, Ustazah, kalau Ustazah, aku di atas namakan hutang. Gimana maksudnya, Mbak? Ustazah, apakah istidroj berlaku non Muslim?
Ya, belum tentu. Non-muslim itu memang Allah mapankan di dunia, Allah susahkan di akhirat. Begitu Islam memandangnya, ya. Bagaimana hukum menerima gaji bonus kerja, tapi saya orang yang gak masuk kerja. Nah, teman-teman nanti dapat dosa atas dusta. Gajinya ya teman-teman ambil, kan gak bisa diapa-apain. Cuman dosa atas dusta atau tidak amanah, ya teman-teman ya. Tidak amanah, ya. Jadi mau kerja lama jagalah kepercayaan, ya. Mau kerja lama amanah, mau jualan lama jujur, ya. Karena penipu bisa kaya karena hasil jualannya, tapi orang cuma sekali beli ke dia. Tapi orang yang jujur bisa lebih lambat mapannya, tetapi orang selalu belanja ke dia. Jadi jangan cari keuntungan yang sebentar, cari keuntungan yang konsisten. Kita kerja di perusahaan orang juga kayak gitu. Kita dapat banyak ketika kita curang, tapi cuma sebentar. Besok-besok kita nggak dapat lagi. Iya kan? Mana ada? Iya kan, wah saya curang nih, saya jualan beras ya, saya mainkan dulu nih timbangannya, dapat cuan banyak guys. Besoknya kita tak untung lagi, paling lama kecurangan itu ndak lama ya. Maka jangan, oke. Boleh nggak sholat witir dulu baru sholat istikharah karena waktunya kepepet subuh? Nggak ada masalah, is oke. Iya. Ustazah, saya nazar berangkatin haji ibu. Oke, perhatikan. Saya nazar berangkatin haji ibu. Cuma ngasih uang 50 juta. Masih kurang 10 juta. Tapi ibu bilang nggak apa-apa. Tetap harus bayar. Karena itu bukan janji mbak ke ibu mbak. Teman-teman perhatiin. Nazar itu janji ke Allah. Kalau janji ke mama manusia, nggak jadi nggak apa-apa. Tapi nazar itu janji ke Allah. Perhatikan. Aku nazar misalnya ngasih makan anak yatim 10 juta. Rupanya tercapai nih keinginanku, aku harus bayar nazar dong. Anak yatimnya bilang, nggak apa-apa bu, 8 juta aja. Nggak bisa. Nazar itu nggak ada hubungan sama ibu itu mbak. Nggak ada hubungan sama anak yatim tadi mbak. Hubungannya dengan Allah. Jadi cari uang 10 juta lagi, kasih ke ibu ya. Perkara nanti setelah dikasih ke ibu, maka akad nazarnya selesai mbak. Perkara nanti ibu mau ngasih sedekah lagi ke mbak, nggak apa-apa, paham nggak sih guys? Jadi akad tuh satu persatu ya. Jadi nazar itu nggak ada hubungan dengan manusia guys. Nazar itu hubungannya dengan Allah ya. Hutang ke orang tua tapi orang tua sudah meninggal. Bagaimana bayarnya? Ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah untuk membayar hutang saya kepada orang tua saya. Ustazah, apakah anak adopsi berhak mendapatkan warisan? Tentu tidak ya. Ustazah, gimana hukum bunga simpan pinjam koperasi? Bunga tetap haram ya. Belajar dulu sampai bisa, baru baca Al-Quran. Atau sambil buka sambil belajar. Sambil buka sambil belajar. Ya, jadi kalau kita baca madu kapan keluar? Sebentar ya, jam 9 ya. Jadi gini guys. Kalau kita macam belajar guys, itu sembari kita mengamalkan. Baca Quran lama-lama bisa. Sama dengan dakwah. Banyak teman-temanku udah punya ilmu banyak, dia nggak mau dakwah guys. Katanya tunggu aku punya ilmu dulu, sempurna dulu, baru aku dakwah. Lah keburu mati. Kata aku gitu ya. Aku dakwah bukan berarti aku paling sempurna. Sambil aku dakwah, sambil aku mengamalkan yang aku sampaikan, sambil aku belajar lagi. Semuanya nyambi guys. Nyambi. Kalau nggak nyambi nggak jadi kita dakwah guys, iya kan? Nah karena nggak ada manusia yang sempurna guys, oke? Ya, Ustazah boleh nggak habis sholat ngaji? Oke, dulu soalnya takut batal zikirnya. Boleh, selesaikannya dulu sholat, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Misalnya teman-teman tim-tim yang suka pipis nih. Nah teman-teman sholat wudhu, kemudian qobliyah zuhur, kemudian sholat zuhur, kemudian ba'diyah zuhur Mbak Najwa ya. Nah baru teman-teman zikir dan doa karena biar nggak batal wudhunya atau biar nggak sesak pipis sehingga harus ngambil wudhu lagi, itu nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh foto-foto pas umroh is okay, tetapi jangan untuk niat ria. Ya, sekedar galeri untuk memberikan inspirasi, boleh dong. Iya, nggak ada problem. Foto itu boleh ya. Ustazah, kalau mandi wajib dibarengkan mandi taubat apa boleh? Bagaimana caranya? Satu niat, satu amal ya. Mandi wajib aja ya.
Ustazah, eyelash. Masih ada yang nanyain eyelash? Eyelash, extension itu nggak boleh teman-teman. Kenapa bedak boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa lipstick boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa pensil alis boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa blush on boleh? Karena bisa dihapus. Kenapa maskara boleh? Karena bisa dihapus. Kalau bisa dihapus boleh gitu ya. Tapi kalau seandainya dia nggak bisa dihapus, lama baru kembali, extension, tanam benang ya, susu cucu-cucu gitu ya. Kemudian rebonding, smoothing, behel itu lama kembali seperti semula, hindarkan karena hukumnya syubhat kecuali alasan kesehatan ya, seperti harus pakai behel gitu ya, karena supaya tidak sariawan dan seterusnya. Oke. Cukur alis nggak boleh, lama kembalinya seperti semula ya. Oke, puasa Daud ketemu Sya'ban boleh stop, ketemu Rajab boleh stop, nggak apa-apa ya. Zah, iya, istiadah bolehkah tahajud taubat terus ngaji dalam satu wudhu? Nggak harus wudhu. Jadi kalau istiadah itu sangat dianjurkan teman-teman merepeat order untuk wudhunya. Nah, repeat order guys, bahasa afiliator guys. Jadi setiap teman-teman sholat dianjurkan repeat wudhunya, diulang wudhunya ya. Dan tidak boleh antara wudhu dengan sholatnya itu terlalu jauh. Harus pas repeat langsung sholat ya. Pas ulang langsung sholat. Pas ulang wudhunya langsung sholat. Oke. Ustazah, apa hukumnya ditinggal 6 bulan tanpa nafkah? Suaminya berdosa. Kalau mbak nggak ridho, suaminya berdosa. Kalau mbak ridho, suaminya tidak berdosa. Oke, gitu ya. Ustazah, mandi wajib karena kepengen aja bersih nggak boleh ya. Harus ada asbab atau sebabnya ya. Ustazah, iya gimana hukumnya mandi junub setelah beraktivitas masak dan berbenah? Nggak apa-apa, tapi mandi junub itu sangat dianjurkan dipercepat ya. Dapat pahala sunnahnya nanti. Oke. Ustazah, iya, saya pesan madu kapan datangnya? Pesannya kapan? Yang pesannya pagi ini sore nanti baru dikirim. Yang pesan tadi malam sore nanti dikirim ya. Ustazah, menjaga wudhu berlama-lama bisa. Bahkan orang yang ngambil wudhu, batal, ambil wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Bagus ya, karena kalau dia berwudhu, nanti dia dapat pahala sunnah, dan kalau dia mati dalam keadaan berwudu maka matinya mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Mantap ya teman-teman ya. Ustazah, kalau wirid nggak punya wudu nggak apa-apa ya. Zikir, doa, sholawat tidak harus wudu, sunnah aja wudu ya, tidak harus wudu ya. Ustazah, kalau tatoan sah nggak sholatnya? Kalau dia tatoan, dia harus menghapus tatonya karena dia pengen hijrah. Tapi kalau seandainya sakit, dia boleh tidak menghapusnya dan fokus dengan hijrahnya. Ya, jadi al-Islam yasir. Ya, Islam itu mudah ya, jangan dipersulit ya guys. Ustazah, apa benar saat bulan puasa orang yang meninggal berhenti disiksa? Benar selama Ramadan ya. Ustazah, ngaji nggak berwudu boleh nggak? Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan wajib wudu, ada yang mengatakan sunnah wudu ya. Aku tim yang tetap mengatakan sunnah guys ya, karena tidak ada baca Quran itu rukunnya adalah wudu, tapi aku tetap menganjurkan wudu. Oke. Ustazah, kalau anak yang belum diakikahkan, apakah doa sampai ke orang tuanya yang meninggal? Insya Allah sampai, apalagi kalau dia anak yang soleh. Apa boleh ngaji tidak bersuara? Lebih baik bersuara teman-teman. Karena kenapa? Karena kalau dalam hati kita nggak bisa ngecek bacaan kita. Maka teman-teman kalau sholat itu usahakan bersuara ya teman-teman ya. Kalau sholat, kalau baca Quran, kenapa? Biar kita tepat guys, yang mana kho, yang mana ha, yang mana za, yang mana za, yang mana sya, yang mana sa. Karena kalau dalam hati, bagaimana kita mau membenarkan bacaan kita? Oke. Siap Mbak Aisyah. Ustazah, kalau wudhu ngaji beberapa surat sampai selesai boleh, nggak ada masalah ya. Zikir kentut nggak apa-apa. Sunnah wudhu saat kentut zikir. Jadi tidak wajib ya. Zikir itu nggak harus wudhu guys. Misalnya teman-teman ya,
bunyi petir, dor, la haula wala quwata illa billah, kan gitu kan. Nggak bisa, dor, uduk dulu, ngapa? Aku mau zikir la haula wala quwata illa billah, nggak bisa, oke? Siap ya, kalau ngaji bersuara nggak usah kenceng-kenceng, nggak usah pakai mikrofon, yang penting ucapkan dalam hati cukup ya. Sholat pakai kutek nggak bisa, harus dihapus dulu kuteknya sebelum ngambil wudhu. Karena kalau pakai kutek nanti air wudhunya nggak masuk ke kuku. Harus dihapus dulu baru teman-teman bisa berwudhu lalu kemudian sholat. Nah ya, zah husnul khotimah tapi sekecil apapun perhitungan, maksudnya itu gimana? Bukan husnul khotimah ya. Husnul khotimah itu mati dalam keadaan hina. Kalau husnul khotimah itu mati dalam keadaan baik ya. Ustazah, solawat harus wudhu enggak? Enggak mbak, enggak. Solawat itu sunnah wudhu mbak, enggak wajib wudhu mbak. Solawat itu sunnah wudhu, enggak wajib wudhu ya. Solawat bisa kapan aja. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Siap mbak Aisyah ya, jadi boleh zikir dalam keadaan duduk dan berbaring. Doa nambah istri, coba tanya ke Mbak Hamira aja atau Mbak Kenny ya, atau ke Pak Enti sekali ya. Ustazah, boleh nggak kalau habis Isya langsung doa baru zikir? Boleh aja teman-teman ya, is okay ya, nggak ada masalah ya. Ustazah, bagaimana hukumnya sering membaca Ali Imran? Nggak ada masalah, sunnah. 1 huruf pahala 10 ya. Kalau pakai plester wudhunya sah atau enggak? Kalau karena sakit enggak apa-apa. Teman-teman diperban, pas diperbannya itu enggak kena wudhu, tidur enggak jadi masalah ya. Oke, ya wudhu pakai cincin dan gelang boleh, tapi longgar. Nggak boleh terlalu ketat, nanti air nggak masuk. Pakai gelang boleh, longgar ya. Nah, kalau terlalu ketat wudhunya nggak masuk ya. Ustazah, video tentang mandikan jenazah sudah ada di YouTube aku kemarin. Coba pergi ke YouTube ya. Bolehkah mandi wajib tanpa pakaian? Boleh teman-teman, nggak ada problem ya. Oke, karena tidak ada aurat atas diri sendiri. Sholat fajar dengan qobliyah subuh sama enggak? Sama aja ya. Sholat sambil duduk gimana? Kalau kaki sakit boleh. Shollu qaiman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa ilam tastati fa qaidan, kalau enggak bisa kalian duduk. Fa ilam tastati fa ala jam, kalau enggak bisa kalian baring. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku punya channel YouTube, teman-teman, ini nanti akan aku re-upload ke channel YouTube-nya aku, dan ceramah-ceramahnya aku udah tersedia, bang videonya di channel YouTube-nya aku. Teman-teman bisa nikmati, belajar baik-baik sehingga ke depan kita lebih baik ya. Ustazah, kalau husnul khotimah itu enggak. Husnul khotimah itu enggak masuk surga. Yang masuk surga itu mati syahid mbak. Mati syahid, tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga ya. Oke, misalnya dia termasuk mati syahid, mati dalam keadaan wudhu, mati dalam keadaan perang, mati dalam keadaan ngaji, mati dalam keadaan baca Quran, mati dalam keadaan majelis taklim, dia